Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Dan episode kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang terkait dengan politik. Pertanyaan pertama dari Mas Rizal di Jogja. Pertanyaan begini Ustadz. Ya. Bagaimana hukum golput karena tidak ada calon yang bagus? Misalnya ada calon yang mantan napi atau mantan koruptor. Silakan Ustadz. Ya. Jadi pemilihan umum itu kita memilih pemimpin. Apakah memilih anggota DPR, DPRD, DPR pusat, memilih wali kota, bupati, sampai memilih presiden, itu kita memilih pemimpin. Ya. Yang akan menyangkut kehidupan kita. Jadi kalau memilih bupati, ya kehidupan kita 5 tahun nanti. Ya. Sehingga memilih pemimpin itu sangat penting. Semua orang harus ikut memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin, pertama dari segi kepribadian, yang baik, yang jujur, yang bisa dipercaya. Kalau bagi kita Islam yang mau memperjuangkan Islam, memperjuangkan kepentingan umat Islam. Nah, mungkin ditambah kriteria yang lain, kecakapan, cakap jadi bupati, jadi gubernur, wali kota, jadi anggota DPR. Jadi ada kepribadian, ada kecakapan, ada leadership yang kita nilai. Nah, tadi ditanyakan kalau buruk semua. Ya. Nah, berarti Anda yang harus maju kalau buruk semua. Nanti ada semacam kesombongan lah kalau kita sampai mengatakan semua buruk. Tapi kalaupun iya, satu saat pilihannya buruk dua-duanya, usul fikih sudah mengajarkan kepada kita, yaitu memilih dua hal yang buruk, pilihlah yang lebih sedikit buruknya. Jadi di antara jadi kalau calon ini buruk dua-duanya, pilihlah yang lebih sedikit buruknya. Kalau dua-duanya baik, pilihlah yang lebih banyak baiknya. Nah, gitu caranya. Jadi tetap harus milih. Kalau yang satu buruk, satu baik itu mudah sudah tidak usah tanya. Usah tanya. Kalau yang satu baik, satu buruk, dia milih yang buruk, dia nggak benar. Jadi kalau dua-duanya baik, pilihlah mana yang lebih baik. Ya. Kalau dua-duanya buruk, pilihlah mana yang lebih kecil buruknya. Itu patokannya. Itu milih yang paling kecil buruknya dari yang sudah dilakukannya atau potensi keburukan berikutnya, Ustaz? Ya kan dia sudah menilai. Kalau potensi kita enggak baru menduga-duga, kan dia ini sudah tahu. Seperti pertanyaan tadi kan dia udah tahu ini orang ini begini, ini dua-duanya enggak benar, enggak baik. Tapi dia harus milih, ya pilihlah yang lebih sedikit keburukannya. Kalau lebih sedikit keburukannya. Kalau dua-duanya kemudian berpotensi untuk melakukan yang buruk, ya dinilai juga mana yang lebih besar potensi buruknya, mana yang lebih kecil, ya pilih yang lebih kecil. Tapi kita percaya bahwa calon itu kan tidak hanya dua, kecuali presiden ya. Kalau anggota legislatif kan biasanya banyak calonnya, banyak pilihan, partai aja juga banyak kok. Jadi nggak usah terpatok dengan partai tertentu, pilih yang terbaik. Kalau pemilih yang cerdas, yang muda sekarang ini nggak peduli dia partainya apa. Kalau sekarang saya kira orang lebih melihat pribadinya. Pemilihan wali kota, bupati, gubernur kemarin kan kita bisa lihat, ya. Nah, tidak terlalu penting dari partai mana, tapi yang penting adalah sosoknya, pribadinya. Oleh sebab itu partai akan berusaha sungguh-sungguh menampilkan sosok-sosok yang baik. Kalau dia tampilkan sosok yang tidak baik, tidak dipilih orang, partainya bisa hilang. Iya. Gitu. Akan berdampak langsung pada partai. Berdampak. Jadi kalau dia di DPR pusat nggak bisa dapat 4%, nggak bisa masuk parlemen di pusat. Jadi tidak hanya untuk kepentingan umat,
rakyat, tapi untuk kepentingan partai sendiri dia harus tampilkan Calon. dalam kontestasi ini calon yang baik, yang lebih baik, Yang kredibel itu Ustaz. kalau bisa yang terbaik supaya bisa mengalahkan yang lain. Tapi kalau dia tampilkan yang jelek-jelek, ya nggak ada yang milih. Ada yang milih. Kalau jelek semua dari satu partai, orang pindah ke partai yang lain. Iya, iya. Nah, sekarang persoalan Ustaz, kadang-kadang akses masyarakat untuk mengetahui, misalnya jangankan yang jauh yang di tingkat pusat begitu ya. Kadang yang di tingkat kota dan kabupaten, kadang-kadang orang bertanya, saya nggak tahu ini yang mana yang bagus. Itu problem besar. Iya. Itu problem besar. Saya pernah baca satu tulisan dialog antara dua orang filsuf. Satu filsuf mengatakan, kalau sebuah kapal yang penuh penumpang di tengah laut, tiba-tiba kapten kapal meninggal dunia, harus dipilih kapten kapal yang baru. Siapakah yang memilih kapten kapal yang baru? Filsuf yang lain, semua penumpang kapal harus memilih. Kata filsuf yang satu, kan penumpang kapal nggak ngerti tugas kapten itu apa, pertimbangannya apa, dia nggak tahu tentang cuaca, nggak tahu tentang perhubungan, tentang peta. Loh, kalau suruh memilih semuanya, nanti sembarang orang dia pilih. Jadi memilih itu memerlukan keahlian. Nah, ini. Jadi pemilih harus memerlukan keahlian. Apa keahliannya? Ahli memilih. Ahli memilih. Nah, kalau dia memilih beberapa orang, enggak kenal satu pun, enggak tahu latar belakangnya, berarti dia tidak ahli. Iya. Nah, berbahaya. Kalau sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Nah, jadi ini problem besar. Padahal banyak rakyat kita yang nggak ngerti apa-apa. Gitu? Iya. Nah, oleh sebab itu memang perlu pendidikan politik. Jadi ini tugas partai, tugas kita semua supaya pemilu itu sukses secara substantif. Maka rakyat harus dididik, betul-betul diperkenalkan, disosialisasikan, sehingga orang tahu, walaupun tidak mendalam tapi paling orang punya pengetahuan, sehingga dia berhak. Jadi di Amerika orang banyak golput karena dia merasa tidak tahu, bukan karena bodoh. Bukan karena buta dengan huruf. Calon-calon itu Ustaz ya? Iya, dia bilang saya nggak ngerti politik, saya sibuk dengan urusan saya. Kalau saya milih nanti saya nggak tanggung jawab karena nggak berdasarkan pengetahuan. Kalau bisa semuanya milih, sampai orang gila pun suruh milih ya. Digotong. Iya. Gitu. Itu satu pertanyaan besar, PR besar, gimana caranya mendidik pemilih di Indonesia supaya punya keahlian di dalam memilih. Sekarang kita sebagai masyarakat Ustaz, katakan yang masih kurang pengetahuan tentang memilih, apa yang kira-kira bisa diupayakan? Kan masih ada waktu, masih ada waktu sampai bulan April. Tanyalah. Nah, jadi harus aktif bertanya. Harus aktif bertanya. Jadi nanti saya kalau milih siapa gitu. Boleh-boleh saja Ustaz ya. Boleh, kita kalau kita tanya, kita tunjukkan bukan dalam rangka kampanye tapi dalam rangka memilih, pilih ini. Kita pun kalau yang ditanya juga ya kita jawab, kita jelaskan jawab sesuai dengan jujur. Jujur yang kita ketahui Ustaz ya. Walaupun mungkin beda dengan partai kita bilang, nah ini calon ini yang bagus. Ini begini. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau nggak ngerti tapi masuk ke bilik suara, apa yang mau dipilih. Iya, jadi tugas partai mensosialisasikan, kita sebagai calon pemilih mencari tahu. Tugas partai, tugas caleg itu sendiri, tugas pemimpin umat, tugas kita bersama untuk mensukseskan pemilu. Salah satu caranya adalah dengan mendidik warga kita supaya mengerti apa yang dipilih, siapa yang dipilih. Ya. Baik Ustaz, masih terkait dengan masalah memilih calon pemimpin lewat
pemilu ini. Ya. Ada pertanyaan dari Mas Agus di Bantul. Ustadz, saat ini kan sedang masa kampanye. Bagaimana hukum menerima uang kampanye, baik penerima maupun yang memberikan? Gimana Ustadz? Ya, money politik itu namanya money politik. Money politik. Nanti kalau ada yang bagi-bagi uang dalam rangka kampanye, ya bisa dicatat oleh Bawaslu, Bawaslu. bisa Sanksi. beri sanksi, gitu ya. Jadi jangan dididik masyarakat untuk money politik. Nah, itu memang masalah juga, masalah besar. Karena masyarakat biasanya butuh itu. Butuh uang maksudnya. Butuh uang. Jadi ini problem pemilu di tengah-tengah masyarakat yang masih ekonominya lemah. Kalau yang Kalau sudah masyarakat maju, yang sudah mapan, kelas menengah, apalagi ke atas, iya, kenapa dia uang? Malah dia ikut nyumbang. Dan kalau dikasih mungkin malah calon. tersinggung Ustaz ya. Marah dia nanti. Jadi saya khutbah di Jakarta, di satu masjid, terus masjid itu punya seorang orang kaya pribadi. Iya. Dia cerita dia pergi ke suatu tempat, terus salat di masjid, lagi zikir, terus tiba-tiba ada yang bagi-bagi uang. Dikira dia Saya tanya, uang apa ini? Gitu. Rupanya itu caleg itu, politisi. Uang apa? Gitu. Dia tanya kan, salah memberi. Jadi ada kadang-kadang di masjid pun ada yang bagi-bagi. Gitu. Ya membantu orang itu baik, tapi bukan waktu pemilihan umum, waktu kampanye. Jauh-jauh sebelumnya atau nantilah. Kalau misalkan dia menang, tuh dia mau syukuran, dia bantu masyarakat itu silakan, atau sudah terpilih dia gajinya dia bagi-bagi ya silakan. Tapi ketika kampanye bagi-bagi uang itu money politik. Jadi perbuatan dosa itu. Jadi nggak boleh kita menerima, memilih, apalagi menerima kalau pun nggak boleh Ustaz ya. Nggak boleh. Karena kan ada yang sekarang Apalagi ya sudah, kalau nanti ada yang ngasih terima saja, tapi kalau nggak cocok ya jangan dicoblos begitu Ustaz. Karena dia seperti itu namanya berbohong dia. Oh, berbohong Dia pura-pura gitu ya. bodoh dia. Kan orang jelas ngasih itu ada maunya. Ada maunya. Kalau maunya saya kasih Anda, pilih saya, uangnya diterima tapi nggak dipilih, dia berbohong, nipu. Yang nipu yang ngasih. Yang satu nyogok, yang satu penipu. Dua-duanya nggak boleh. Jadi kalau memang nggak mau ya jangan diterima. Tapi kalau misalnya dia mau nyoblos, dia dikasih uang gimana Ustaz? Dia memang sudah niat nih mau milih si calon A ini misalnya. Dilalah kebetulan dia juga ngasih uang gitu. Ya dibatalkan, jangan pilih dia, berarti orang ini nggak benar ini. Oh gitu. Saya memilih Bapak A. Karena menurut saya dia orang baik. Ya, ternyata dia bagi-bagi uang, berarti tidak baik. Berarti penilaian saya salah. Jadi kalau ada orang yang menurut kita sudah baik, ternyata dia bagi-bagi uang, kita cari yang lain. Berarti ini nggak baik ini. Nah kadang-kadang juga ada yang ngasih, ini Ustaz, ngasih mohon maaf misalnya ngasih sekian sajadah buat masjid begitu Ustaz. Tidak kepada person ngasihnya, tapi misalnya kepada masjid, kepada kelompok apa, nyumbang gitu. Kayak itu gimana Ustaz? Ya, asal tidak ada syarat-syaratnya. Selama tidak ada syaratnya. Kalau dia mau nyumbang ya silakan aja, diterima aja. Ya, biasanya tapi kan sambil saya nyumbang, tapi jam masjid harus milih saya, ya nggak bisa. Ya. Jadi harus. Nah, kalau nyumbang nggak boleh kan? Kalau nyumbang siapapun boleh silakan. Iya, asal tidak ada. Boleh. Tidak ada apa namanya, harus ada timbal Ini balik tertentu. masjid lagi bangun ya, perlu semen ya. Nanti saya kasih semen 100 sak ya sudah. Tapi kalau dia bilang saya kasih 1 sak, nanti dikerahkan jamaah milih saya, itu nggak boleh. Tapi kalau dia bantu, mungkin dia nanam saham, mudah-mudahan orang walaupun mungkin tidak ikhlas ya, tetapi mudah-mudahan orang bersimpati ya. Mudah-mudahan bersimpati dengan kebaikan. Selama tidak ada perjanjian tertentu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semua orang punya hak untuk nyumbang juga. Ustaz. Orang untuk nyumbang juga berhak. Walaupun di masa kampanye. Ya, tahu sama tahu aja. Baik Ustaz, terima kasih
Demikian Mas Agus di Bantul, pertanyaannya tadi tentang bagaimana kita menerima uang kampanye. Sebaiknya jangan diterima, karena kalau orang ngasih uang ketika masa kampanye itu pertanda dia sudah tidak ikhlas gitu ya. Dan kalau kita nerima sementara kita nggak nyoblos, itu juga berbohong kepada yang memberi sumbangan tadi itu. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan yang saat ini sedang tahun politik istilahnya seperti itu. Terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya. Terima kasih juga semuanya yang telah menonton dan juga berikan pertanyaan untuk program Umat Bertanya Ustadz Yun Menjawab. Saya Muhammad Ali, mohon undur diri, dan juga Ustadz Yun Ilyas. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.